Anak-anak semuanya sudah siap? Siap, Ibu. Baik, kalau semuanya sudah siap, Ibu mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Mungkin sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu mau kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ibu mau tunjuk salah satu dari kalian, boleh dari ketua kelasnya, kepada Najwa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik Ibu, teman-teman sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbak wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Setelah berdoa, Ibu mau absen satu-satu terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ada yang tahu, mungkin siapa tahu temannya tidak ada, tidak hadir hari ini? Ada, Ibu. Siapa? Ibu. Kenapa, Liberty? Kebanjiran. Kebanjiran. Ya Allah, doakan semoga banjir di rumah Liberty segera surut ya. Amin. Kalau gitu Ibu absen dulu ya. Ibu Ifda gak masuk. Ifda nggak masuk. Iya, sakit. Sakit. Baik, terima kasih. Adel Aulia. Hadir Ibu. Hadir. Adelia Rosati. Hadir Ibu. Hadir. Anggun Septi. Hadir. Tasya Nabila. Hadir. Tia Ayu. Hadir. Yudi Dwiyati. Hadir Ibu. Baik. Berarti yang tidak hadir hanya Liberty dan Ifda ya, anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, karena hari ini juga hari Senin, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ibu mau semua anak-anak berdiri, ayo. Iya Ibu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal? Hafal, Ibu. Baik, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Dipersilakan untuk duduk. Nah, sekarang Ibu mulai ya kepada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu, kalau nanti Ibu bilang 6C, anak-anak bilang siap Ibu, gitu ya. Baik. Coba Baik, Ibu. 6C. Siap, Ibu. Lalu nanti anak-anak sama belajar. Anak-anak. Siap Ibu. Nanti selama pembelajaran, kalau ada yang berisik, kita akan tepuk diam. Nah, Ibu contohin dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk diam, anak-anak jawabnya atau nanti kalau Ibu bilang silent please, anak-anak jawab
Paham anak-anak? Paham. Baik, kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar. Wah, apa itu Ibu? Main game ya Ibu. Iya, kita mau main game hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, jadi apa sih Ibu? Apa sih Ibu tujuan pembelajaran hari ini? Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat memahami dan menjelaskan kembali mengenai teks eksplanasi, mulai dari pengertian, ciri, juga strukturnya. Nah, anak-anak juga diharapkan dapat menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu kejadian. Lalu yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menilai ketepatan struktur, juga penggunaan kebahasaan yang benar dalam teks eksplanasi. Lalu, anak-anak juga diharapkan dapat menentukan gagasan utama dalam sebuah teks ataupun dalam setiap paragraf. Lalu yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menyusun atau membuat teks eksplanasi secara sederhana dengan memperhatikan struktur, memperhatikan sebab akibat, juga memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Lalu Ibu, hari ini kita mau ngapain aja? Hari ini nanti Ibu akan menunjukkan gambar, kita akan menonton video, lalu nanti Ibu juga akan menjelaskan materi. Juga kita akan bekerja kelompok, mengerjakan soal, lalu yang paling anak-anak tunggu yaitu pulang. Nah, sekarang lihat itu. Katanya, ayo amati, perhatikan gambar di bawah ini. Apa gambar yang anak-anak lihat? Mobil. Banjir Ibu. Kayak Liberty. Iya kayak Liberty. Itu Liberty Ibu. Itu ada Liberty. Iya, ada. Liberty Betul. seperti rumah kamu tuh di foto. Gambar banjir. Siapa yang pernah merasakan atau pernah melihat banjir? Liberty. Aku yang nggak pernah banjir mainnya. Alhamdulillah. Anak-anak. Iya Ibu. Boleh. Tadi siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Saya Ibu. Boleh. Kepada Rani. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Karena banyak yang buang sampah sembarangan Ibu. Pintar. Tapi anak-anak, apakah penyebab banjir itu cuma karena banyak sampah yang berserakan? Iya. Nah, makanya sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu. Kenapanya?
kondisi permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air laut. Kita lanjut ke faktor yang disebabkan oleh manusia. Pembangunan di daerah resapan air bisa menyebabkan terjadinya banjir. Salah satu penyebab banjir lainnya adalah perilaku buruk manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Lihat itu, mulutnya tersumbat karena ada sampah. Sekarang, bagaimana ya persiapan kita jika terjadi banjir? Yang pertama, kita harus mengetahui rambu-rambu dan tanda peringatan. Menyiapkan tas darurat, berisi senter untuk penerangan, makanan untuk logistik cadangan, sepatu untuk perlindungan kaki, sarung tangan untuk perlindungan tangan, perban untuk mengobati luka, tisu untuk lap kering, dan peluit untuk menarik perhatian. Terakhir, kita harus menghindari tempat aliran air berbahaya seperti terowongan, pipa air, dan gorong-gorong. Sekarang sudah tahu kan cara menghadapi banjir? Wah, sepertinya akan hujan deras. Hujan semakin lebat. Awas terjadi banjir ya adik-adik. Lukas, sepertinya hujan makin deras. Iya, hujannya deras sekali. Ayo kita pulang sebelum kena banjir. Wah, Lukas dan Bara terlibat di tengah banjir. Ayo cepat pulang sebelum airnya semakin tinggi. Oh, tidak, bolaku. Lukas, jangan. Oh tidak, Lukas hanyut di aliran air. Apa yang bisa dilakukan ya? Wah, gawat. Ada yang tenggelam. Tunggu sebentar. Ibu matiin listrik agar tidak terjadi korsleting saat badai. Segera hubungi pihak terkait untuk meminta bantuan evakuasi. Halo, dengan 112, saya butuh bantuan evakuasi. Yeay, makasih Umi. Perhatian, tim SAR telah datang. Syukurlah bantuan telah datang. Kak, itu luka. Bentar ya. Nah, selesai nih. Awas. Akhirnya banjir telah surut. Semua orang dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang aman. Jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah banjir ya. Menanam pohon bisa menjadi solusi untuk pencegahan banjir. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Adik-adik, ayah maupun bunda, sudah tahu kan bagaimana banjir bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir maupun setelah banjir? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Sebentar ya anak-anak ya. Iya, Ibu. Nah, bagaimana Bagaimana video tadi anak-anak? Tadi membahas mengenai apa? Banjir. Nah, setelah kita menonton video, sekarang itu coba anak-anak lihat di layar. Itu ada ayo urutkan. Nah, coba anak-anak urutkan gambar dari yang pertama dari urutan yang paling awal sampai yang terakhir. Yang pertama yang mana coba anak-anak? Yang gambar tengah.
Gambar 1. Pintar. Kenapa gambar 1? Gambar 1 Emang ada nomornya? Masih gambar pertama. Iya. Tapi aku maunya gambar yang pertama dari kanan. Ada Pak. 6C. Siap. Boleh. Tadi betul ya, anak-anak? Betul ya tadi yang jawab gambar pertama karena itu berisi sungai yang berisi sampah. Lalu yang kedua? Mendung. Pintar Astri. Pasir Ibu. Betul, hujan, betul. Selanjutnya Itu yang Lukas sama temannya. iya. Tadi udah air Ibu. Banjir tapi masih rendah. Betul. Airnya sudah mulai meluap, banjir tapi masih pendek. Lalu yang terakhir ini apa? Pintar semua. Nah, sekarang kita akan belajar ini mengapa sih terjadi banjir. Nah, pertama kita lihat dulu penyebab. Kacamata. Nih, kacamata bukan. Masa aku nggak tahu itu apa? Iya. Itu apa? Ini kayak kaca pembesar. Apa kan pindahan? 6C. Siap Ibu. Nah, apa ini ada apa saja anak-anak penyebab Hutan banjirnya? gundul. Iya, jadi penyebabnya ada 3, yaitu hutan gundul, sampah, juga hujan deras. Nah, kita kembali lagi. Ada pertanyaannya. Sekarang kita lihat akibat dari Banjir. kita pencet ya. Nah, Ibu tepuk diam. Pintar, jangan ada suara lagi ya. Akibat banjir yang pertama tadi ada yang bilang ini tuyul, bukan. Ini kalau misalnya banjir nanti akan ada pemadaman listrik. Jadi ini gambaran anak-anak kalau misalnya nanti lagi di rumah terus tiba-tiba mati lampu. Lalu yang kedua, rumahnya akan terendam kayak tadi di video kan rumahnya juga terendam ya anak-anak? Iya, Berenang Bu rumahnya. Iya, rumahnya berenang. Emang bisa berenang ya Ibu? Pasti banyak ikan. Kalau banyak ikan bisa Wow, jadi ibu nggak wow. tahu. Rumahnya bisa berenang nggak bisa sih kebetulan, makanya jangan banjir. Lalu yang ketiga, lingkungan menjadi kotor. Iya. Ada Suka buang sampah sembarangan Ibu. Astagfirullah. Bahaya ya, enak ya. Ibu. Nah, tadi kan kita udah belajar penyebab, akibat, terus ini ada solusi supaya kita bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, solusinya juga ada 3 yang ibu masukkan. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Siapa yang selalu buang sampah pada tempatnya? Anak-anak semuanya hampir buang sampah Jangan ditonton ya anak-anak. Anak-anak tetap diam. Pintar, semuanya diam. Yang kedua, membersihkan sungai dan selokan. Ada yang pernah ikut bersih-bersih?
sudah gundul, sudah hilang pohonnya. Nanti kita tanam kembali. Nah, sekarang kita masuk kepada lengkapi kalimat. Lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kalimat yang sudah Ibu sediakan. Banjir terjadi karena yang mana anak-anak? Saluran bulan. Apa Ibu? Yang pertama Ibu, saluran air dari sungai tersumbat Ibu. Boleh. Aneh tuh dipilih, boleh nanti aneh ya. Nah, yang ini. nanti ada lagi anak-anak. Anak-anak. Iya, Ibu. Nah, tahukah anak-anak kalau kata karena yang berwarna hijau ini disebut dengan konjungsi? Ibu, itu konjungsi itu apa? Jadi konjungsi adalah kata penghubung yang bertugas untuk menyambungkan kata atau menyambungkan kalimat. Nah, dalam teks eksplanasi, konjungsi ini dapat membantu kita untuk menjelaskan hubungan sebab akibat agar cerita atau teksnya itu menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Selain karena apa, Bu? Bisa ada sebab, oleh karena itu, nanti deh, karena kita akan belajar itu hari ini. Nah, sekarang siapa lagi yang saluran air dan sungai penuh sampah sehingga Aku Ibu. boleh Stefani? Sehingga air meluap saat hujan dan terjadi banjir. Pintar. Pintar banget. Iya, makasih ya. Iya, aku yang bisa. Bu, tadi doanya masih ada soal Ibu. Nggak Kamu apa-apa. mau ya? Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan materi. Sekarang anak-anak siapkan bukunya, buka bukunya, pegang alat tulisnya, dicatat pembelajarannya. Siap? Sekarang kita masuk kepada Dia nggak bawa materi. buku Ibu. Kok nggak bawa buku? Lupa Ibu. Boleh minta kertas temennya boleh. Nggak usah dibagi, biarin. Iya, Ibu. Iya, kamu mau Anak ayah. Iya. Berbagi itu indah ya. Nanti kalau berbagi mau Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Anak-anak fokus. Nah, yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi. Ibu, teks eksplanasi itu apa? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena. Contohnya dari yang kita sudah tonton dan kita sudah bahas dari tadi mengenai banjir. Kan di video itu menjelaskan bagaimana sih terjadinya banjir. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini berguna atau bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, jadi anak-anak, semua atau suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita itu, baik itu kejadian alam, sosial ataupun yang lainnya, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Maka dari itu, teks eksplanasi juga disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu punya 4 ciri utama. Yang pertama, bersifat fakta atau nyata. Lalu yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, fokus pada proses. Lalu yang keempat, dia itu membahas ilmu pengetahuan. Lalu ada 3 struktur teks eksplanasi yang kayak anak-anak lihat di depan. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau bisa disebut sebagai identifikasi fenomena. Nah, ini tuh isinya apa? Isinya mengenai penjelasan umum atau gambaran umum tentang mengenai suatu fenomena. Kayak tadi kita nonton tentang banjir. Nah, berarti di teks eksplanasi di bagian ini nanti berarti anak-anak akan menuliskan gambaran umum mengenai banjir. Lalu yang kedua ada deretan penjelas atau bisa disebut sebagai rangkaian kejadian. Ibu, ini isinya apa? Nah, ini isinya berisi
berisi urutan sebab akibat atau proses terjadinya suatu peristiwa. Atau gampangnya dia tuh berisi penyebab, proses, dan akibat. Contohnya, Ibu contohin. Kayak tadi, penyebab banjir misalnya hujan deras. Nah, akhirnya penyebabnya hujan deras, lalu prosesnya sungai pun meluap. Nah, karena sungai meluap, akibatnya terjadilah banjir. Pintar. Lalu yang terakhir ada ulasan atau interpretasi. Ibu, yang ini isinya apa? Nah, kalau ini berisi kesimpulan atau tanggapan terhadap fenomena yang telah dibahas. Nah, misalnya dari banjir tadi, akhirnya kita bisa menyimpulkan ya anak-anak kalau kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kalau kita membuang sampah sembarangan nanti akan terjadi banjir. Lalu ada ciri-ciri kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi anak-anak. Yang pertama itu menggunakan kalimat denotasi. Ibu, denotasi itu apa? Aku nggak tahu. Nah, denotasi itu artinya kata atau kalimat yang memiliki makna sebenarnya, atau artinya tuh seperti yang ada pada kamus. Contohnya, hujan turun dengan deras. Artinya hujan memang benar-benar turun dengan deras. Lalu yang kedua, teks eksplanasi itu menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Ibu, kalimat pasif apa? Kalimat tidak langsung itu apa? Kalimat pasif itu kalimat yang menggunakan kata kerja depannya itu di atau ke. Contohnya, buku itu dibaca oleh adik. Kan anak-anak juga pernah sebelumnya belajar mengenai kalimat aktif. Nah, kalau kalimat aktif itu akan berbentuk adik membaca buku. Kalau di kalimat pasif, maka kalimat tersebut berubah menjadi buku itu dibaca oleh adik. Nah, kalau kalimat tidak langsung itu kalimat yang disampaikan kepada seseorang, yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Contohnya gini, kalau misalnya ibu apa sih? Aku nggak ngerti. Contohnya gini, misalnya ibu nyampein ke ketua kelas, terus ketua kelas nyampein ke anak-anak. Teman-teman, kata ibu minggu depan akan dilaksanakan ujian. Nah, kalimat yang disampaikan oleh ketua kelas merupakan kalimat tidak langsung. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Benar. Lalu teks eksplanasi juga biasanya menggunakan konjungsi sebab akibat atau disebut konjungsi kausalitas yang tadi Asli nanyain. Kata-katanya itu ada karena, oleh karena itu, disebabkan, sebab, ya. Lalu ada juga konjungsi kronologis atau konjungsi urutan waktu. Itu tuh contoh kalimatnya kemudian, lalu, setelah itu, pada, dan akhirnya. Lanjut ya. Nah, yang terakhir, teks eksplanasi juga biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah yang berhubungan dengan topik yang sudah dibahas. Lalu ada langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, anak-anak siapin dulu topik apa yang akan dibahas. Lalu yang kedua, anak-anak membuat kerangka teksnya. Kenapa sih kita harus membuat kerangka teks? Karena kerangka teks yang kita buat ini akan membantu anak-anak dalam memilih dan mau memasukkan apa saja di dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga, mengembangkan kerangka yang tadi anak-anak buat menjadi suatu informasi yang utuh. Jadi kerangka yang tadi anak-anak kembangkan dan lengkapi menggunakan data dan informasi yang lengkap. Dari mana data dan informasi yang lengkap itu? Anak-anak bisa cari melewati buku atau melewati internet. Sekarang ibu akan ajarkan anak-anak bagaimana menentukan gagasan utama. Nah, cara menentukan sebelumnya ada yang tahu apa itu gagasan utama? Nggak tahu ibu. Nggak tahu. Kalau itu intinya pinter. Kalau begitu ibu jelaskan ya. Gagasan utama adalah ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, di dalam suatu paragraf itu bisa berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat utama, dan kalimat yang berisi gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menentukan gagasan utama. Yang pertama, kita baca dulu teksnya. Jadi anak-anak baca dulu teksnya. Lalu yang kedua, kenali jenis paragrafnya. Jadi anak-anak ada
ada kalimat utama yang terletak di awal, di akhir, di awal, dan di akhir. Nah, makanya nanti anak-anak kenali dulu kira-kira ini itu paragraf yang berisi kalimat utama di awal, di akhir, di awal, atau di akhir. Lalu yang ketiga, anak-anak cari kalimat utama dalam paragrafnya. Biasanya anak-anak coba cari kira-kira kalimat mana yang bisa mewakili isi dari semua topik. Baik. Nah, sekarang ada. Nah, ini tadi kan kita belajar tentang 3 struktur. Nah, dari 3 struktur ini, yang atas itu merupakan pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga merupakan interpretasi. Nah, sekarang coba anak-anak tentukan yang mana pernyataan umum, yang mana deretan penjelas, dan yang mana interpretasi. Coba dibaca dulu. Nah, yang paragraf pertama ini apa anak-anak? Kira-kira? Apa? Pernyataan umum, Ibu. Pintar. Lalu yang kedua, siapa yang mau? Siapa yang mau yang kedua? Ini apa? Apa? Itu yang kata penjelas, Ibu. Betul, pintar. Lalu yang ketiga, apa? Interpretasi. Betul. Nah, sekarang dari 2 teks ini, menurut anak-anak yang mana yang teks eksplanasi, yang teks 1 atau yang teks 2? Teks 1, Ibu. Boleh tidak tadi kenapa jawab teks 1? Karena teks 2 isinya Dibuang semua menceritakan ke WC. hewan. Iya, kalau yang pertama. Kalau yang pertama menjelaskan mengenai perputaran bumi. Betul. Nah, karena kita sudah karena Ibu sudah menjelaskan materi, sekarang kita masuk kepada LKPD. Ini udah menjadi 3 kelompok ya. Maka ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bentar ya. Wah, makasih Ibu. Sebelum mengerjakan, Ibu Ini mau. dapatnya 2. Oh, ada 2. Coba sini. Buat aku 2 doang. Tidak, sini ada. Kamu yang tak cari. Sebelum mengerjakan, anak-anak, sebelum mengerjakan, Ibu mau memberitahu kalian cara mengisi LKPD-nya. Ya, Bu. Iya, ini mau dikasih tahunya anak-anak. Nanti diisi dulu kelompoknya, anak-anak dari kelompok berapa, terus diisi juga nama anggotanya siapa aja. Terus Ibu maunya kalian bagi-bagi tugas, jadi ada yang nulis, ada yang mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, kemudian nanti ada yang membacanya juga, terus nanti ada juga yang Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok menunjuk orang untuk membacakan hasil diskusi atau hasil dari kerja kelompoknya. Boleh Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Ayo dikerjakan ya anak-anak. Anak-anak waktunya sudah habis. Boleh untuk disimpan? Sudah? Iya. Sudah, Ibu. Boleh dari setiap kelompok Ibu mau satu perwakilannya untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1 siapa? Saya aja, Ibu. Saya, Ibu. Aku aja, Ibu. Iya, boleh. Kalau di struktur paragraf pernyataan umumnya ada di 1, Ibu. Iya. Terus masuk kalau diisi teks itu kan cahaya matahari masuk ke atmosfer. Terus cahaya tersebut akan menabrak molekul udara dan gas-gas di sekeliling kita. Lalu ada kaidah kebahasaannya, ada kata hubung sebab akibat, itu di teksnya ada karena, terus akibatnya, maka. Lalu di diskusi jadi ciri utama teks eksplanasi itu ada fenomena, terus menjelaskan fenomena, terus ada fakta. Udah, Ibu. Maka terima kasih kelompok 1 semuanya. Coba dari kelompok 2, Ibu mau dari kelompok 2 perwakilan untuk membacakan LKPD 2. Boleh
Boleh. Berdiri. Yang menulis teks eksplanasi ya Ibu? Boleh. Betul. Ya aku bisa Ibu, soalnya udah belajar sama Mama. Iya. Mama sih. Mama Holin memang gak tahu. Gak ada anak-anak. Nah ya teman-teman, jadi gini untuk kelompok 2 dapatnya tentang mengapa gunung berapi meletus. Untuk pernyataan umumnya itu tuh penjelasan tentang apa itu gunung berapi, Ibu. Jadi teman-teman, gunung berapi itu gunung yang bisa meletus gitu. Nah itu aja Ibu untuk paragraf satunya. Terus untuk paragraf 2-nya itu tuh tentang deretan penjelasnya. Kenapa sih gunung berapi meletus? Gunung berapi itu meletus karena dia menyimpan material panas di dalamnya Ibu. Jadi kalau misalnya dia tuh udah berlebihan, dia bakal meletus keluar. Selanjutnya untuk penutupnya, jadi walaupun gunung berapi itu bisa mengeluarkan lava, teman-teman, itu tuh berbahaya gitu ya. Cuma ada beberapa manfaatnya gitu dari peristiwa tersebut. Gitu Ibu. Terima kasih banyak Najwa. Sama-sama Ibu. Boleh LHD-nya kumpulkan? Terima kasih. Nah selanjutnya, karena kita sudah bekerja kelompok, maka Ibu akan membagikan soal untuk untuk anak-anak, untuk anak-anak secara individu. Pertemanan ya Ibu. Enggak, anak-anak tadi satu. Dikerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ayo dikerjakan ya teman-teman. Anak-anak, tolong dikerjakan dengan jujur ya. Dikerjakan jujur. Tidak melihat punya temannya yang lain. Aku udah belajar ini sama Mama. Waktunya sudah habis anak-anak. Boleh soal dikumpulkan? Mana? Yang sudah selesai. Ayo yang sudah selesai dikumpulkan, waktunya sudah selesai. Ayo anak-anak. Marah-marah mulu. Kan ini kulit. Banyak ngomong ya. Jangan gitu-gituan. Nggak boleh siap. 6C. Siap. Baik, karena anak-anak sudah melihat gambar, sudah menonton video, sudah mendengarkan materi, sudah ngerjain kelompok, juga sudah mengerjakan soal, maka dari itu kita sudah ada di akhir pembelajaran. Iya nanti ya. Tapi sebelum pembelajaran, anak-anak, tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembar refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Diisi ya anak-anak. Seperti biasa ditulis nama kelas, juga diisi sesuai dengan perintah yang dimintanya. Ibu beri waktu 5 menit saja, karena sebentar. Waktunya sudah habis, boleh diburukan. Terima kasih. Boleh anak-anak yang sudah siap. Terima kasih banyak anak-anak. Nih, sekarang Ibu mau siapa tadi yang isi kertas ini? Aku Ibu. Boleh sini maju. Ibu minta kamu maju ya. Nah, coba Rani tolong bacakan, tolong beritahu teman-temannya apa saja sih yang Rani rasakan hari ini. Baik Ibu, hari ini saya merasa senang karena saya menjadi tahu apa itu teks eksplanasi dan juga jadi tahu ada sebab dan ada penyebab dan juga akibatnya seperti Baik. Lalu kesulitan apa sih yang Rani alami tadi ketika mencoba menyusun teks eksplorasi? karena ngantuk aja Ibu. Oh, karena ngantuk. Semalam Rani kurang tidur. Karena Ibu.
apa yang bisa Rani lakukan supaya tidak ngantuk lagi? Tidurnya akan lebih cepat. Baik, terima kasih Rani. Beri tepuk tangan untuk karena kita juga sudah mengisi lembar refleksi, maka ibu akan tutup pembelajarannya. Alhamdulillah. Hari ini anak-anak senang tidak mengikuti pembelajaran? Senang, Ibu. Emang tadi belajar apa aja coba sebelum ibu tutup? Pintar semuanya. Ada sebab akibatnya Ibu tadi. Iya bisa. Pintar sekali anak-anak semuanya, anak-anak ibu hari ini. Nah, karena pembelajarannya hari ini sudah selesai, maka ibu tutup ya anak-anak. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pembelajaran teks deskripsi. Nanti kita juga akan melakukan berbagai kegiatan yang lebih seru daripada kegiatan hari ini. Tutup dulu pembelajaran hari ini. Ditutup dengan doa. Ayo Najwa, dipimpin kembali doanya. Baik Ibu, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya kepada anak-anak semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik hari ini. Ibu pamit dulu, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.